Baik. Nasihat paginya langsung kita masalah penggunaan Padlet. Kemarin yang kesulitan mengedit Padletnya siapa? Enggak. Enggak kan? Bisa ya? Ternyata Bisa. teman-teman yang sudah masuk Padlet tapi tidak bisa mengedit itu masalahnya adalah dia belum login, belum pernah sign up. Jadi tidak mengikuti yang tutorial yang Pak Priyo buatkan itu ya. Jadi kalau belum pernah harus sign up dulu. Nah, tapi yang Pak Priyo bahas adalah tentang saat kemarin loh. Itu bagaimana kita menjaga adab berbicara. Nah, sekalian untuk taujihnya, jadi dalam sebuah majelis, ini majelis itu perkumpulan ya, sekumpulan orang begitu, yang sedang menuntut ilmu harus tetap menjaga adab. Adab itu apa sih? Bahasa lainnya adab apa? Kata lain dari adab apa coba? Ada yang tahu? Wah, nggak bisa menjaga adab, boy. Sopan, sopan santun, atau terima ya, yang jaga adab berbicara. Jadi kalau berbicara itu di pelan, ya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lemah, begitu, sedang-sedang saja. Artinya ketika orang berbicara tidak teriak, ya, sangat tidak disukai dalam termasuk orang yang tidak punya adab ketika berbicara berteriak-teriak. Apalagi dengan orang yang lebih tua umur. Dengan yang sebaya saja tidak enak didengarnya ya kalau kalian berbicaranya teriak-teriak. Apalagi yang model PJJ online begini yang saling rebutan ngomong begitu kemudian berteriak. Akhirnya malah bukannya memberi informasi tapi malah mengacaukan informasi ya. Tuh. Yang kedua, menjaga ketertiban di chat room. Nah, Pak Brad setelah itu kan keuntungannya di Zoom itu adalah kita bisa menyimpan chat room-nya. Oke, sebentar Pak Brad buka nih. Bisa kalian lihat sekarang apa? Teks chat. Nah, teks di chat room ya. Nih, lihat. Yang Pak, kok kan nggak ada suaranya? Hah? Ada suaranya nggak Pak Priyo? Ada. Ada kok. Ada, Pak. Kalian bisa Jelas banget, Pak. Kalian bisa lihat tulisan Pak. bagaimana? Terputus-putus. Masa terputus-putus? Suaranya putus-putus. Enggak, putus. Aku lancar. Suaranya putus-putus, Pak. Oke, kalau terputus-putus coba kameranya dimatikan dulu semuanya, tolong. Kamera dimatikan dulu. Nah, supaya beban di Pak Bro juga nggak terlalu berat. Oke, mic-nya boleh dinyalakan nggak apa-apa, tapi kamera off semua. Karena Pak Bro juga menerima kamera kalian itu juga berat kan ya. Udah bisa lihat chat room-nya? Chat room apa? Ringkasan di chat-nya? Belum. Hah? Belum? Masih chat disable, Pak. Apa? Masih chat disable. Oh, sebentar. Bukan di situ. Yang di sini loh. Di share screen-nya. Share screen. Udah lihat sekarang? Belum. Sudah. Nah, kelihatan kan? Bagaimana kalian berbicara di chat room. Ada yang no kamera ini misalnya. No kamera dia menulis banyak tapi nggak jelas apa maksudnya. Nih kayak gini nih. Itu chat yang kemarin kan, Pak? Betul. Ya. Nih udah ID jangan ikut-ikutan ya. Ada nama ID. Ketahuan siapa yang apa namanya berbicaranya sembarang-sembarang gitu kan. Nih. Oke. Sekarang lihat di bagian bawahnya. Ini lebih parah lagi nih. Oh, membicarakan laptop kentang. Nah, ini namanya tidak menghargai
barang ini. Ada merah-merahnya nih. Oke. Ya, malah membicarakan yang lainnya, tidak mencari solusi atas permasalahannya, tetapi malah berbicara yang lain-lainnya. Oke, yang di bagian bawah ada juga yang ngomong masalah game lagi. Nah ya, nih sampai banyak begini tapi tidak jelas apa yang dibicarakan. Nggak ada yang Iya, tidak penting begitu. Nah, ini apa namanya? Kurang bagus ya, kurang sesuai. Pak Bro berharap besok tidak ada yang seperti ini lagi. Ya, hanya berbicara yang perlu saja. Oke. Terus ada yang mana yang masalah game itu kemarin. Pak Bro kok malah ngomong masalah game. Tuh. Nah, ini. Ya, tuh. Jadi Pak Priyo berterima kasih ke teman-teman yang kemarin sudah tertib mengikuti dan melakukan apa yang diminta, begitu ya. Baik, selanjutnya adalah mau bahas ini. Nah, jika ada kesulitan disampaikan ke guru. Kalau misalnya masalahnya tidak bisa diselesaikan saat itu, nanti Pak Priyo pasti akan bantu ketika selesai, entah itu lewat WA, entah itu lewat Google Class. Kemarin ada ibunya siapa itu yang murid kelas 5A atau 5B, kemudian kemudian japri ke Pak Priyo, akhirnya Pak Priyo tahu solusinya. Oh, ternyata kenapa kok tidak bisa ditulisi Padletnya, tidak bisa diedit karena dia belum sign up, belum pernah mendaftar di Padlet. Ya, jadi ketemukan solusinya. Tapi kalau berisik, rame, saling teriak begitu ya, bagaimana kita mau mencari penyelesaiannya. Jadi biasakan tenang kalau ada masalah. Memangnya kalau heboh begitu malah ketemu solusinya kan juga enggak ya. Oke. Tapi kalau kita tenang, akhirnya kita bisa berpikir dengan jernih. Oke, sudah dibuat yang Padletnya kemarin? Yang di classroom? Sudah belum? belum. Kenapa kok belum? Dibuat toh supaya ketahuan. Makanya Pak tadi. Ya, selanjutnya. Nah, sistem pencernaan ada lagunya, tolong dihafalkan. Ya, kenapa kok menggunakan lagu? Siapa yang tahu? Supaya cepat hafal. Betul sekali. Supaya mudah menghafalkannya daripada mikir habis mulut. Kemudian tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan. Kerongkongan. Setelah kerongkongan? Setelah masuk kerongkongan, masuk kemana namanya? Apa? Usus. Oh, usus. Lambung. Lambung. Nah, di lambung ada apa? Nah, harus mengingat-ingat kan? Ada asam lambung. Ya. Ada asam lambung. Asam lambung, sebagainya. Itu kalau kalian menghafalkannya lewat lagu, insya Allah lebih mudah. Ya, jadi sambil gembira sambil menghafalkan. Ya, tapi kalau orang dewasa, yang dokter misalnya, dia tidak usah menghafalkan, dia karena sudah tiap hari pekerjaannya seperti itu, dia akhirnya hafal. Seperti halnya kalau kalian mencari kunci rumah kan sudah tahu tempatnya di mana ya, tidak usah dihafalkan. Kunci rumah di pintu sana, kunci lemari di pintu sini kan nggak usah. Karena sudah hafal tiap hari berhubungan. Nah, kenapa kok kita belajar tentang sistem pencernaan ya? Alasannya apa? Ada yang tahu? Untuk mengetahui sistem pencernaan. Untuk mengetahui bagaimana organ tubuh mencerna makanan. Oke, bagus. Oke, saya tanya lainnya sebentar. Apa
tujuan kita makan? Apa tujuan kita makan? Biar kenyang. Ah, Biar kenyang. Satu, kenyang. Memberi energi. Biar sehat. Dua, sayang. Dua, energi. Biar gak marah-marah. Oh, biar gak marah-marah. Apa? Sehat. Biar ada Biar sehat. gak marah-marah. Rafa, sebentar Rafa. Apa tadi Cantika? Makanan. Sari-sari makanannya ada di badan. Oh, iya, sehat ya. Sari makanannya ada di Oke, bagus. Apa lagi? Apa? Kalau tidak makan, lama-lama apa yang terjadi? Meninggal. Nah, menjaga Kelaparan. kehidupan. Ya, makan itu supaya hidup, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan berarti hidup kan dihabiskan untuk makan aja. Ya. Nah, betul sekali. Nah, ibaratnya mobil, ya, ibaratnya mobil, kalau, nah, betul sekali. Mobil, tulisannya Kehabisan bensin. mobil, bahan bakarnya Bensin. bensin. Kalau diisi dengan air bagaimana? Ya rusak. Nggak bisa jalan, rusak. Nah, rusak. Ya, menjadi rusak, tidak jalan. Apa lagi? Ya, tidak bermanfaat kan akhirnya? Yang lain tidak bisa Pak, apalagi buat jalan. Nah, ya barangkali pas di turunan diisi air, terus nanti kan jalan, tapi gelondor aja gitu. Ya. Nah, ini manusia itu kita belajar sistem pencernaan supaya tahu yang kita makan itu sesuai tidak dengan desain dari Allah. Ya. Desain itu rencana penciptaan Allah. Manusia itu masuknya karnivora, herbivora, atau omnivora? Omnivora. Tapi lebih cenderung ke karnivoranya atau omnivora, herbivoranya? Herbivora. Buktinya apa? Buktinya? Tapi kalau nyala kan, kalau kita api unggun kan butuh kayu toh Pak. Ya, ini kan beda ceritanya. Oke, sekarang mau tanya lagi tadi. Manusia itu cenderung herbivora, karnivora, atau omnivora? Kalian jawabnya omnivora. Ya. Tapi kan omnivora itu tengah-tengah ya. Herbivora, omnivora, karnivora. Nah, kira-kira manusia itu di sini nih, apa yang di sini? Cenderungnya? Cenderung di tengah-tengah. Yang di A atau yang di B? B. Siapa yang sepakat dengan B? B. Sekarang Mbak Pria tanya. B. Stop dulu. Oke. Petunjuknya. Boleh beri petunjuk. Pak Mario beri petunjuk. Nih, baca baik-baik petunjuknya. Jumlah gigi taring dengan geraham lebih banyak yang mana? Geraham itu fungsinya untuk apa sih? Mengunyah. Berarti arahnya kemana?
Berarti ya A atau yang B? Menghancurkan makanan. Iya, menghancurkan makanan, mengunyah. Lebih banyak A atau B? Lebih banyak. Kok B lah? Yang A. Video. Kalau kalian punya kucing toh? Pernah lihat kucing? Giginya. Coba kalian buka mulutnya, coba lihat giginya. Lebih banyak yang tajam atau banyak yang model geraham? Tajam. Lebih banyak yang tajam. Ya, lebih banyak yang tajamnya. Makanya daging. Tapi kalau sapi lebih banyak yang gerahamnya. Jadi kita itu sebenarnya lebih dekat ke sapi daripada ke singa. Ya, manusia itu lebih dekat ke sapi daripada ke singa. Makanya lebih banyak disuruh makan sayuran. Daging boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak. Ya kan? Nah, ternyata setelah diteliti, orang yang suka makan sayur-sayuran sering tidak mengalami sembelit. Enggak. Sembelit Tidak. apa sih? Sembelit itu apa? Sembelit itu susah BAB. Nah, sembelit. Gigi memotong makanan. BAB. Penyebabnya apa? Kalau ayam, Pak. Banyak gigi apanya, Pak? Hah? Penyebab sembelit atau susah BAB? Lancar ludah untuk Kurang sayur. kurang serat. Lenjar ludah Nah, untuk itu biar diperoleh di mudah mengunyahnya. buah dan sayur. Nah, ini yang menjadi akhir-akhir ini tidak hanya susah BAB atau sembelit, tetapi kalian suka lihat filmnya apa yang kemarin ya, yang baru tren di itu loh, Avenger yang King Wakanda, King of Wakanda. Ada tahu? Enggak tahu. Black Panther. Nah, Black Panther, betul sekali. Black Panther kan bintang filmnya meninggal ya? Iya. Nah, kenapa sebabnya? Apa? Belum tahu. Ya. Kanker usus besar. Nah, kanker usus besar itu awalnya karena kurang serat kasar, ini salah satunya. Ya, ini kalau awalnya sih BAB, susah BAB, BAB-nya keras, sakit, maaf, di anus rasa panas. Nah, akhir-akhirnya menjadi kanker usus besar karena makanannya lebih banyak makanan karnivoranya daripada makanan herbivoranya. Itu salah satu penyebab gejala kanker usus besar. Ya, itu salah satu tujuan kita belajar sistem pencernaan itu. Jadi supaya tidak asal kenyang kayak tadi ya. Apa? Makan asal kenyang, kata siapa tadi yang bilang tadi. Makan supaya kenyang, Pak. Tidak asal itu. Kalau mau kenyang saja kalian makan apa namanya? Ciki-ciki 1 kilo juga kenyang ya. Iya, ciki atau lain-lainnya lagi. Yang lain lagi misalnya yang kalau pas ada pasar malam itu ada yang jual 20 cm untuk permen. Sebentar Nasmi. Jual arum manis itu loh, tahu? Ya, gulali. Gulali. Itu enak enggak? Enak, Pak, manis Enak. Jangankan kalian Pak Pri aja suka. Apalagi kalian ya. Sebenarnya suka tapi kan tidak baik, boleh. Pak, kalau keterusan, Pak. Ya, kalau Pak Pri udah bisa menjaga diri akhirnya nggak makan lagi gitu lah. Kalau kalian nggak tahu deh Pak Pri. Bablas. Belum dihapus nih. Baik. Yang sudah membuat ini siapa kemarin ya? Aku, Pak.
Nanti. Hah? Lupa belum beli botolnya, Pak. Kok beli botol? Pakai jerigen juga bisa kok. Nggak harus botol. Nah, Punya, Pak. jangan lupa segera dibuat. Tapi ini Pak Pri mau bilang. Oke, langkah percobaan kalian sudah tahu semua. Ya. Data hasil percobaan juga ada. Tapi kesimpulan kadang tidak dibuat. Masuk selama 2 sampai. Bapak yang udah dikirim itu, Pak. Langkah percobaan sudah oke. Kesimpulannya belum oke, padahal datanya sudah ada. Contohnya, ini punya siapa ya ini ya? Senjata Yang ada gambar ini punya siapa? dari hati. Noval, betul sekali. Nah, Noval sudah mengukur. Kalau sisanya itu ada 300 gram. Mimi minta tolong Mimi. Kalau sisanya, kok tulisnya putih? Maaf, hurufnya salah. Sisanya 300 gram, berarti botolnya 1.500. Sisanya 3, berarti ruang paru-parunya berapa? Kalau aku 880. Ruang paru-parunya berapa ini? Yang ini, yang contohnya di Noval ini. Ini kan kelihatan loh 300 nih. 201. Nah, tinggal 1.500 dikurangi apa? Itu 301, Pak. Ya 301, bulatkan 300 lah ya. Dibulatkan 300. Berarti 1.200 mili. Iya. Nah, ada yang cuma 500? Hah? Yang paru-paru diukur paru-parunya cuma yang botolnya masih. Aku berapa, Bun, paru-parunya, Bun? Paru-parumu ada 2. Paru-parunya 2. Parunya 2 lah. Paru-parunya Paru-paruku ya ada 2 toh ide. ada paru-paru kok 1. Oke, pertanyaannya. Oke, yang paling sehat yang mana menurut kalian? Yang paling fit badannya, paling bugar, paling sehat. Yang A, anak A 500, anak B 1.000, anak C 1.500, anak D 2.000. Yang mana yang paling kuat kalau disuruh lari? D toh, Pak. Kan apa sih? Nah, betul sekali. Yang D ini yang paling kuat untuk kalau lari. Nah, jadi kalau kalian sekarang ini baru 500, apa yang harus dilakukan? Olahraga terus. Berolahraga terus, tepat sekali. Nah, Udah berarti nek sepeda. ya. Jadi lihat sekarang di berikutnya. Nih, ini Pak Priyo ambil jawaban dari Adam. Bagaimana cara kita menjaga organ pernafasan? Nih, nomor 1 adalah berolahraga. Ya, berolahraga. Rajin berolahraga. Oke. Jadi, berolahraga itu menambah kapasitas paru-paru kita. Rajin olahraga akan
besar, Terus ruang, terus paru. Dampaknya apa kalau kapasitas paru-parunya lebih besar? Mungkin larinya lebih cepat, Pak. Bukan larinya tidak cepat, tapi tidak mudah Tidak ngos-ngosan. mudah lelah. Nah, Tidak betul. mudah lelah. Ngos-ngosan. Tak mudah lelah. Lebih bugar. Ya, lebih bugar itu sama-sama sehat. Kalian sehat, tidak pilek, tidak sakit. Tetapi yang satu bisa beraktivitas dengan lama. Yang satu sebentar sudah capek, Pak. Ngantuk, Pak. Nah, itu salah satunya tanda tidak bugar. Ya. Oh. Ya, ini bagus nih jawabannya Adam. Nah, kemudian makanan bergizi jelas ya. Terus minum banyak air putih. Nah, ternyata minum banyak air putih itu cocok sekali kalau misalnya kalian sedang pilek atau batuk. Yang kalian minum itu melarutkan apa namanya? Melarutkan kuman-kuman itu ikut terbawa masuk ke perut. Ya. Salah satunya adalah di lambung ada apa? Di lambung terdapat enzim tuh. Apa? Asam lambung. Asam lambung. Fungsinya apa sih? Allah ciptakan asam lambung fungsinya apa? Untuk mencerna makanan. Satu, mencerna makanan, betul. Yang kedua, Menghaluskan makanan. membunuh. Kuman. Nah, ya, contoh. Maaf ya, ini agak jorok tetapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam artian, kalau kalian sedang pilek, kan keluar ingus di hidung ya. Ya. Nah, kemudian kalian Iya betul. tidak kalian buang, tapi kalian sedot. Kan kadang-kadang ketelan ya. Betul apa betul? Iya. Nah, iya. Pertanyaannya, kenapa kok di perut kalian tidak jadi pilek? Karena kan kena asam lambung, Pak. Betul sekali, kena asam lambung. Ya, jadi apa namanya? Makanan yang kita makan itu kan tidak ada yang menjamin 100% bebas kuman kan? Ya, adalah bakteri-bakteri sedikit-sedikit gitu kan. Apalagi makanan yang jatuh terus kalian ambil, belum 5 menit gitu kan. Ya enggak? Kalau ada kerupuk jatuh di lantai, di meja makan, lantai, belum 5 menit gitu. Terus kalian makan. Siapa yang menjamin itu tidak ada bakterinya? Pasti ada. Nah, tapi masuk ke lambung terbunuh dia. Terus Oke. Rajin mencuci tangan ini kaitannya dengan COVID sekarang ini. Bagus. Ya, kemudian tidak merokok. Jelas, merokok itu beberapa daerah sudah mengharamkan, Indonesia ini belum. Kena corona nanti kalau merokok. Ada yang di rumah kalian yang orang tuanya masih merokok? Enggak. Alhamdulillah nggak ada ya. Ya, itu harus hati-hati sekarang. Tidak ada corona, saya suruh hati-hati apalagi ada corona. Oke, baik. Ini nanti putus, nanti sambung sebentar ya, masih ada yang mau Pak Fri sampaikan. Oke. Ya. Nah, kaitannya dengan ini sifat-sifat Allah. Ya, Pak Bro, singgung sedikit saja supaya kalian juga mengenal. Ya. Jadi Allah itu mempunyai berapa sifat? Asmaul Husna itu ada berapa? Berapa?